gitu kan, itu semua sebenarnya sudah ada sebenarnya di marketplace-nya atau di sistemnya sudah ada, jadi nggak perlulah untuk menyalahkan si kurir, si sprinter itu tadi, karena kasihan gitu kan, mereka bekerja sebagai pihak ketiga menyampaikan amanah dengan baik, mengantarkan dengan baik, cuman dimaki-maki dengan kata-kata kasar tuh. Bangun Benar-benar. kita ke depan gitu. Wah, unik loh Bang Novi. Nggak mau dipuji loh, mau dikritik gitu. Kritik yang lebih baik. Yang dia sampaikan ya dia harus bilang, saya harus jadi orang gitu. Kamu bisa jadi orang gitu, walaupun ekonomi kita tuh keadaannya seperti ini gitu. Bang Novi Supri Elianto, Supervisor Droppoint GNT Express Kepri. Nah, sehat Bang? Alhamdulillah sehat yo. Ngomong soal sehat nih Bang, Covid kan lagi mulai marak-marak lagi nih di Batam ya kan? Benar. Bang Novi udah ikut ini belum swab apa gitu? Alhamdulillah sudah. Sudah, Dan hasilnya pun negatif. Kemarin ya karena ada tugas di luar Batam, jadi diwajibkan kita buat tes. Jadi alhamdulillah pun hasilnya bersama teman-teman yang lain itu kita negatif. Alhamdulillah. Keluarga sehat Bang? Alhamdulillah sehat semua keluarga. Ya, walaupun corona tapi tetaplah kesehatan harus tetap dijaga ya. Betul. Putri belum ada, adanya putra. Sorry. Iya, putra yang baru lahir loh. Ya, alhamdulillah baru lahiran. Bang Novi, ini Bang Novi udah makan belum nih? Makan kayaknya belum jam makan siang nih, berarti belum. Karena ini kan kalau belum makan siang numpang. Bahaya nih. Iya. Ngomong juga soal Covid ini Bang, Lebaran kemarin juga kan sebagian orang ada yang nggak sholat Id. Kan? Bang Novi ikut nggak sholat Id atau ikut sholat Id waktu itu? Kalau di tempat saya sih alhamdulillah tetap berjalan sih, cuman jaraknya itu dijaga, protokol kesehatannya dijalanin dengan benar lah. Jadi ibadahnya pun ya tetap untuk sholat Id tetap jalan gitu. Soal Covid ini emang sebagian orang ada yang percaya, ada yang enggak, ya kan? Tapi kalau versi saya mungkin ya wallahu alam lah. Namanya kita hidup harus percaya, harus enggak, yang penting kita ngejalanin protokolnya aja gitu. Betul. Bang Novi ini kemarin ini, saya ini jumpa Bang Novi ini kemarin waktu main futsal. Ya ingat kan? Oh iya benar. Berarti Bang Novi ini hobi main futsal juga Bang ya? Ya walaupun badannya subur gini, yang penting lari-lari aja keliling lapangan gitu. Itu sama anggota JNT Express? Ya itu sama tim JNT Express, sprinter, koordinator ya, untuk merangkul lah ibaratnya, untuk ya mungkin semuanya ada kegiatan masing-masing ya selain bekerja, tapi ya tetap harus have fun di luar pekerjaan. Makanya kita adain kemarin ya turnamen kecil-kecilan lah, bermain santai, jadi antara DP ini lawan DP ini gitu ya, nggak ada taruhan, nggak ada apa, yang jelas demi kebersamaan dan kesehatan bersama, apalagi di tengah pandemi Covid, jadi olahraga bareng aja sih gitu, jadi biar nggak jenuh kerja terus gitu monoton, ya kita adain lah futsal, fun futsal gitu. Antar sprinter itu gitu. Sprinter kurir-kurirnya JNT ya. Itu sehat-sehat memang semua sih. Iyalah. Kencang, makanya kenceng gitu. Bang Novi, Bang Novi ini ngebawahin berapa drop point Bang? Alhamdulillah sejauh ini ada 4 drop ya? point. Ada. Drop point. Iya, alhamdulillah dikasih kepercayaan sama manajemen megang 4 DP gitu. 4 loh. Itu nggak main-main loh, itu isi pikiran itu emang harus luar biasa, itu terkuras ya. Ada yang 5 juga rekan saya ya. Ada yang 5 itu rekan saya, Pak Karman, Pak Fikri, Pak Ozi, semua adalah mereka yang memang sesama saya, sesama divisi saya yang megang lebih dari 3. Ya cuman ya tetap kita jalanin, namanya sudah menjadi job desk dan tanggung jawab, go ahead. Iya betul. Oke, ini saya pengen tanya-tanya sama Bang Novi. Ini satu pertanyaan tuh Bang Novi. Bang Novi ini memilih sebagai leader atau sebagai pekerja? Leader. Leader? Ya. Oke.
Kenapa leader, Bang? Kalau leader tuh ya sebenarnya lebih kepada bisa merangkul sebuah tim tuh itu udah menjadi hal kebanggaan tersendiri sih gitu. Betul. Ya di samping itu kita harus tetap melihat ke bawah terus, nggak harus ke atas. Leader menjadi kunci lah sebenarnya di kesuksesan sebuah tim yang dipimpin. Dan kalau untuk pekerja, saya dari sekarang pun sebagai pekerja, cuman kalau untuk lebih memilih porsinya, saya akan lebih memilih sebagai leader. Jadi dari pekerja kita pasti bisa buat naik startup lagi diri kita, naikin level kita lagi, bisa jadi leader atau yang lain-lain gitu. Memang Bang Novi ini kalau gue lihat diliatin ya, ini misalnya dari teman-teman yang anggota-anggota Bang Novi ya, itu rata-rata deket emang sama Bang Novi ya. Itu kayak nggak ada jarak gitu ya. Ya alhamdulillah jadi komunikasi pun ya harus lancar sih, namanya kita kerja gitu kan, nggak bisa terlalu bersekat gitu. Kita jadi orang ya harus siap dikritik, jangan pernah anti kritik, karena dari kritik yang akan ngebangun kita buat lebih baik gitu. Iya betul. Bang Novi ini di JNT Express udah berapa lama, Bang? Kalau di JNT Express alhamdulillah ini udah tahun 2021. Alhamdulillah berarti udah mau masuk ke tahun yang ke-6 berarti ya. Iya, saya dari tahun 2015 bulan September waktu memang launchingnya JNT. Baru JNT itu. Iya, itu udah jadi kurir lah dulu, ngelamar jadi kurir gitu. Ya hampir 6 tahun lah di JNT ini ya. Alhamdulillah lah. Paling lama nih saya kerja nih ya di JNT ini. Dulu kerja setahun 2 tahun. Habis kontrak atau resign karena memang nggak nyaman atau seperti gimana dulu ya. Ada namanya kita kalau kerja pasti titik jenuh ada gitu. Cuman ya di JNT ini ya ngalir aja sekarang sampai 6 tahun nih. Alhamdulillah ini pencapaian saya luar biasa sih. Bertahan di suatu perusahaan. Ini yang saya tahu ya itu kan pertama masuk JNT kan jadi sprinter, kurir ya. Lalu kemudian jadi koordinator drop point ya. Koordinator. Naik sekarang supervisor. Alhamdulillah supervisor. Sebenarnya dulu sih ya dijalanin semua sih yo. Dulu ya dari kurir, pernah juga jadi frontliner, admin, jadi sales. Pernah Bang? Pernah jadi sales juga ya. Semua divisi saya pelajarin karena ya kita namanya kerja pasti harus mau tahu terus, nggak bisa kita hanya jalan di garisnya aja, tapi coba lah kayak pengen nih ngembangin diri. Divisi itu apaan sih, kerjaannya ngapain aja gitu, job desknya ngapain aja. Ya walaupun kita nggak di situ, tapi kita hanya sekedar tahu, belajar, udah. Jadi suatu saat mungkin urgensi kita dibutuhkan ya kita siap gitu. Kita sudah paham posisi-posisi itu ya. Makanya dulu tuh ya dijalanin semua, hampir semua lah gitu. Berarti mau di JNT Express ini jenjang itu jelas ya Bang ya. Asalkan ada keinginan. Bener. Terus tekad ya Bang ya. Ya kalau saya bilang sih di JNT ini jangan pernah takut lah untuk yang namanya berkarya gitu kan. Betul. Berkarya. Cut dulu Bang. Nggak apa-apa. Panggilan alam mendesak. Tadi Bang Novi lagi ada panggilan bentar. Ya Bang ya. Ya. Siapa Bang tadi itu? Tadi itu ya bisa dibilang direktur kita gitu, direktur. Jadi ya harus fast respon lah gitu. Sebenarnya ke siapapun harus fast respon, cuman ya namanya kita kerja ya harus dijalanin dulu lah. Yang urgency itu yang tadi saya bilang, urgency itu bersifat urgent, harus segera, nggak bisa ditunda gitu. Untuk siapapun, untuk pekerjaan apapun tuh pasti urgency itu udah harus dijalanin. Memang SPV ini hari Minggu pun kayaknya memang waktu liburnya pun gimana? Tersita? Ya dibilang tersita tidak, ya cuman namanya kita bekerja tetap harus monitoring lah gitu. Tetap pantau gitu kan. Iya. Oke, Bang Novi. Apaan lagi nih? Saat jadi sprinter kemarin, itu kan pasti ada waktu pertama-pertama tuh pasti ada pengalaman-pengalaman yang sulit ya. Pasti apalagi sprinter di JNT Express itu Kepri termasuk ya. Itu pertama kali kan satu sprinter itu bisa mencakup satu kecamatan tuh Bang. Iya benar. Itu kayak gimana itu? Ya dulu kalau untuk waktu awal-awal kita ya jujur nggak ada paket sama sekali. Ya rutenya itu sangat jauh ya. Dari Batam ini mungkin yang tinggal di Batam nih ya pada tahu lah. Ujungnya Batam ini pasti laut, ujung-ujungnya gitu, pasti jumpanya laut, nggak ada lagi tembus-tembusan kemana gitu kan. Jadi dulu nih waktu paket masuk dari bandara itu
3 paket, 4 paket. Itu senangnya ala kayak orang gimana gitu kan. Ada kerjaan nih ya. Saya ngurir nih hari ini. Cuman sekali dilihat alamatnya 1 ke Batu Haji, 1 ke Nongsa, 1 ke Punggur. Jadi dalam sehari ya bisa dibilang ngelilingin hampir sebatam jatuhnya gitu kan. Kirain ngantar daerahnya Nagoya ya. Cuman dulu waktu kurir cuman beberapa ya kita jalanin lah gitu kan. Yang jelas paket datang harus cepat sampai ke customer gitu. Betul. Ya jadi ya rutenya panjang lah bisa dibilang. Panjang banget kalau untuk rute. Nah terus kan ini soal ngomong sprinter nih, kurir ini kan berhubungan sama COD, ya bang ya, COD. Nah sekarang kan memang lagi marak-maraknya nih orang, customer pada maki-maki. Lagi viral nih ya gitu ya. Viralnya ini kan bang ya. Ini anehnya itu pembeli itu paham atau tidak gitu bang. Nah kalau untuk hal seperti ini sih COD ya, cash on delivery. Cash on delivery ini ya sebenarnya sih memudahkan untuk transaksi customer yang memang awam atau takut dalam sistem transfer paymentnya seperti transaksi digital, dia takut gitu kan, jadi memakai fitur COD. Nah ini kembali lagi sebenarnya saya bilang sih ke pembelinya juga harus lebih searching lah apa sih COD gitu kan. Bisa dibuka atau tidak, atau barangnya bisa dites atau tidak gitu kan. Itu semua sebenarnya sudah ada sebenarnya di marketplace-nya atau di sistemnya sudah ada. Jadi nggak perlulah untuk menyalahkan si kurir, si sprinter itu tadi, karena kasihan gitu kan. Mereka bekerja sebagai pihak ketiga, menyampaikan amanah dengan baik, mengantarkan dengan baik, cuman dimaki-maki dengan kata-kata kasar tuh yang nggak manusiawi lah gitu dengan perkataan yang seperti itu. Jadi sekali lagi ya kalau untuk COD ini lebih cerdas lagi lah untuk pembeli dan penjual pun ya jangan sampai mengirimkan barang-barang yang tidak sesuai juga gitu. Kan bisa diretur gitu. Karena ada SOP-nya lagi berjalan. Jadi nggak perlu harus dengan amarah, dengan cara yang keras lah gitu, keras-keras seperti membentak, menghina atau yang lain-lain, karena ya kita hanya mengantarkan pesanan gitu. Betul bang, betul. Ya Bang Novi. Waktu pertama kali jadi sprinter ya kan, naik ke koordinator, ya kan, terus kemudian naik lagi SPV. Benar. Itu ceritanya gimana bang? Dari sprinter bisa naik koordinator, lalu naik lagi SPV. Nah itulah namanya tadi yang Tio bilang kan, jenjang karir di perusahaan baru, perusahaan yang memang baru merintis, pasti ya itulah kita ngebutuhin ya tim-tim yang memang bisa untuk menempatin suatu divisi-divisi yang akan terus berkembang. Namanya perusahaan berkembang pasti divisinya tuh makin dibutuhin makin banyak ya. Mungkin saya tidak membanggakan diri sendiri karena manajemen yang akan menilai dari hasil kerja keras saya gitu kan. Mungkin dari loyalitas waktu, disiplin, dari pengantaran, target, mungkin adalah penilaian dari sisi manajemen kepada saya. Jadi alhamdulillah sampai detik ini, sampai saat ini pun masih dipercaya lah dari sprinter dulunya. Yang jelas kalau saya sih prinsip saya kerja ya harus jujur, loyalitas, tanggung jawab, ya insya Allah pun hasilnya tuh bakal ngedeketin kita gitu, nggak akan jauh-jauh, karena manajemen nggak akan menutup mata lah pokoknya. Bagi karyawan yang memang mau mengupgrade dirinya di suatu perusahaan yang dia pimpin gitu. Biasa lo JNT Express, Kepri lo ini. Kepri. Bang Niko, Bang Niko. Bang Novi. Ya, apa tuh? Nah, kira-kira Bang Novi ya, yang membuat perusahaan itu bisa memberikan kepercayaan kepada abang dengan jabatan abangnya sekarang itu apa? Kira-kira yang abang pahami lah gitu. Maksudnya gimana? Perusahaan bisa percaya kepada abang itu karena apa kelebihan yang abang miliki gitu. Oh gitu. Nah kalau saya sih, dari saya pribadi saya nggak bisa buat mendeskripsikan diri saya seperti apa. Kalau saya ya, tipe saya nggak bisa mendeskripsikan saya ini loh, saya ini loh, saya ini. Tapi saya sejauh ini selama saya bekerja, biarlah orang yang menilai, biarlah atasan saya yang memberikan tanggapan atau memberikan masukan, saran kepada kinerja yang telah saya lakuin. Jadi saya nggak bisa bilang nih saya seperti ini, saya seperti enggak, tapi saya tetap berjalan di role saya dengan apa yang kemampuan saya punya, dan saya pengen mau tahu untuk lebih berkembang gitu. Jadi perusahaan ya tinggal menilai lah saya ini seperti gimana gitu. Saya nggak bisa menilai diri saya terlalu pribadi karena saya
orangnya jujur aja kurang suka dengan yang namanya pujian. Saya lebih suka dengan yang kritik karena itu yang akan membangun Benar-benar. kita ke depan gitu. Wah unik loh, Bang Novi. Dia nggak mau dipuji loh, mau Iya. dikritik gitu. Kritik yang lebih baik. Bang Novi, Ya. ini ngomong-ngomong, istilahnya gini, Bang Novi punya jabatan, ya kan? Punya jabatan itu diberikan oleh kepercayaan dari perusahaan, benar ya? Oke. Yang saya ingin tahu tuh satu yang abang mengerti tentang diri abang itu, kelebihan abang satu aja sebut. Ini biar tahu nih, saya juga ingin tahu. Ya kalau dari saya sih sebenarnya Satu aja. lebih kepada tanggung jawab Tanggung jawab ya Bang. tanggung jawab dan loyalitas sih, dua itu kita harus pegang itu. Jadi perusahaan ngebutuhin kita di posisi mana, di keadaan seperti gimana, kita harus siap apapun keadaannya. Jadi- karena ya demi kebaikan perusahaan, demi kebaikan kita juga gitu, karena kita sekarang ya masih bisa dibilang masih perusahaan berkembang gitu. Kita harus ya loyalitas waktu, tenaga, pikiran lah buat ngebangun mindset perusahaan kita ini lebih baik lagi ke depan gitu. Sebenarnya pertanyaan saya tadi itu nanya satu aja, itu pingin tahu seperti apa Bang Novi ya. Jadi dengan Bang Novi yang menjawab tanggung jawab itu kompleks loh, Ya. kompleks itu kejujuran di situ, segala macam ada di situ ya Bang. Ya. Nah, itu yang memang diharapkan emang seperti itu jawabannya. Tugas tanggung jawab SPV sendiri ini apa Bang sebenarnya? Kalau tugas tanggung jawab ya tetap nomor satu kita memonitoring seluruh operasional yang ada di tim kita sampai ke sisi laporannya pun kita sampaikan ke manajemen gitu. Jadi dari si sprinter kita seperti gimana, admin kita, dispatcher kita, koordinator kita kerjanya gimana, operasional kita berjalan dengan baik atau tidak, ada kendala, semua menjadi tanggung jawab SPV. Jadi semua keluhan, semua saran, kritik dari customer pun itu menjadi tanggung jawab SPV yang memegang area-area yang sudah ditentukan. Jadi untuk job desk-nya sendiri lebih kepada memang bertanggung jawab penuh memang dalam seluruh operasional yang terjadi di suatu drop point gitu. Iya betul, luar biasa loh. Selain ya kalau untuk SPV ini ya selain jadi atasan mungkin ya, kita tetap jadi ayah lah, atau yang cewek jadi ibu di suatu timnya. Jadi tempat mengadu, tempat sharing gitu. Jadi harus siap kapanpun, dari satu kepala ke kepala yang lain, ke kepala yang lain, ya kita harus siap tampung sih gitu. Jadi saran mereka, keluhan mereka ya mungkin ada yang curhat masalah keuangan, masalah jodoh, ya ada. Jadi bermacam-macam lah yang udah ya, namanya kita sebagai tim gitu kan ya, kita kasih masukan yang terbaik. Kalaupun kita nggak bisa ngasih bantuan materi, mungkin dari semangat kita atau dari motivasi kita ke dia, mungkin dia bakal lebih respect lagi lah buat ngelaluin masalah-masalahnya gitu. Luar biasa loh. Itu supervisor di JNT Express ini nggak bisa tidur bisa ya. On duty selalu gitu ya. Bang Novi. Ya. Ini saya pingin cerita-cerita tentang masa lalu Bang Novi, boleh nggak nih? Boleh. Minta izin dulu soalnya. Boleh, aman. Bang Novi ini kan yang saya tahu ya kan, saya kaji. Bang Novi ini kan dulunya dari kalangan keluarga yang dibilang menengah ke bawah ya. Ya betul. Ya, lalu juga saya pernah dengar juga dari teman-teman orang-orang terdekat Bang Novi. Bang Novi itu dulu hidupnya susah. Betul itu Bang? Ya kalau bicara masa lalu ya sih memang berat lah gitu kan. Saya terlahir di suatu keluarga yang sangat, ekonominya memang sangat-sangat rendah lah bisa dibilang pada saat itu. Kalau untuk makan aja nih ya, kita sedikit sharing aja ya. Kalau ingat-ingat lagi, flashback lagi ya puluhan tahun ke belakang lah. Dulu tuh pernah waktu memang lagi kondisi keluarga nggak ada uang, mama saya nggak kerja, bapak pun dulu di PHK nih, di PHK dari tempat kerjanya. Dan kami dulu sekeluarga tuh makan, mungkin kalau tahu sekarang roti jagung. Roti jagung itu dikasih teh dalam mangkuk karena kita dulu nggak bisa beli beras. Roti jagung itu pun itu hanya pemberian dari tetangga.
itu dikasih, kita makan bareng itu 4 batang roti jagung itu untuk berdua. Jadi saya dengan adik saya, ibu saya dengan bapak saya dulu. Jadi ya terasa lah gitu. Kami harus bagi tuh, dalam satu bungkus roti jagung kita harus bertahan sampai 2-3 hari. Karena pagi makan itu, malam makan itu, siang nggak ada. Ya jadi betul-betul dulu tuh ya ekonomi memang sangat sulit lah gitu. Ditambah orang tua tidak kerja. Saya pun sempat, kami keluarga ibu saya cuma bisa beli beras. Itu makannya pakai gula dikasih air. Jadi disuapin ke adik saya yang masih kecil. Ya saya pun nerima aja, namanya dulu masih kecil gitu kan. Wah saya kira ya ini alhamdulillah kita bisa makan gitu kan. Ya beda lah dengan keadaan teman-teman saya dulu yang mereka mungkin pada saat itu ada penghasilan orang tuanya ya, jajanannya bisa memenuhi mereka. Ya saya dulu memang berasal dari keluarga yang kurang mampu lah. Mungkin kalau ada yang seperti saya dulu mungkin ya kita bernasib sama gitu, tapi ya jangan down lah gitu. Buktinya saya pun dulunya yang susah, yang makan dari gula dicairin gitu, campur nasi, yang penting berasa, yang penting ya sampai saya sehat. Keluarga saya pun alhamdulillah semua masih hidup sampai sekarang ya. Masih hidup ya bang? Ya itu anugerah banget ya gitu ya. Kalau ingat masa lalu agak berat ya, serius. Cuman ya gimana gitu. Bang Novi orang yang paling tua ya, dari keluarga ya? Saya anak pertama dari 3 bersaudara. Jadi saya cowok anak pertama sendiri ya. Jadi alhamdulillah lah jadi tulang punggung keluarga kalau dibilang kan. Jadi di kesulitan saya ya saya belajar lah gimana saya harus angkat derajat keluarga saya. Bahagiain orang tua saya gitu, nyekolahin adik-adik saya gitu. Jadi ya kalau untuk masa lalu berat lah, kalau diceritain flashback lagi berat. Saya pun nggak terlalu ngingat juga karena benar-benar berat banget. Tapi itulah yang buat saya sampai ada saat ini yang ngasih motivasi lah. Buat saya hidup tuh harus lebih bersyukur lah gitu, menghargai apa yang orang tua kita kasih ke kita. Hidup susah itu bukan menjadi momok, itu harus jadi semangat buat kita semua gitu. Ayah, ibu bang, apa ada kalimat-kalimat yang pernah abang ingat sampai sekarang? Ya kalau untuk orang tua saya, kalimat yang dia sampaikan ya dia harus bilang, saya harus jadi orang gitu. Kamu bisa jadi orang gitu, walaupun ekonomi kita tuh keadaannya seperti ini gitu. Ya, berat berarti dulu ya. Berat. Ayah saya lah yang ngajarin saya buat hidup tuh lebih semangat lagi. Jangan karena kita seperti ini sekarang, kamu harus ngulangin ke anak kamu, keluarga kamu harus seperti ini. Jangan mau katanya. Coba kamu belajar dari kesusahan ini buat bangkit gitu. Sorry ya. Gak apa bang. Gue pun ikut terbawa juga sebenarnya. Ya. Ya itu sekedar sharing lah kita gitu. Bang Novi ya. Maaf nih bang, saya jadi aman nggak apa-apa. Nah tapi ini Bang Novi ini dengan kehidupan yang seperti itu sekarang ya kan, alhamdulillah Bang Novi ini di perusahaan pun juga mendapatkan pujian karena pekerjaannya yang luar biasa giatnya ya Bang. Dan Bang Novi pun juga diberikan reward ya Bang ya, sebuah rumah besar ya. Alhamdulillah ya, itulah ya dari semangat kita lah buat kerja jujur, kerja loyalitas, tanggung jawab. Hasilnya pasti ngikutin gitu, itu pasti. Ya saya pun nggak pernah terlalu minta apa sih saya harus dapat ini, saya harus seperti ini, enggak. Itu yang saya bilang tadi, kita ayo buktiin dulu, kita bisa ngasih ini, kita bisa berikan kontribusi terbaik ke manajemen, ke tim kita, ya hasilnya pasti ada. Dan alhamdulillah di tahun ini pun ya perusahaan nggak nutup mata gitu, diberikan satu unit rumah full renovasi pula ya. Makasih banget lah sebenarnya buat JNT, buat para atasan gitu. Jadi
benar-benar support lah, memberikan karyawan itu semangat buat dia lebih berkarya lebih baik lagi. Ini nggak hanya untuk saya ya, tapi untuk semua tuh pasti ada kesempatan. Ada kesempatan ya. Tinggal menunggu waktu dan tinggal menunggu apa yang bisa diberikan. Apa yang bisa diberikan. Gitu. Betul. Ini sebuah motivasi untuk teman-teman semua juga ya. Ya, Pak, benar. Bahwa kerja itu kerjalah dengan giat, dengan hati. Betul. Jadi pun semuanya beres. Betul. Insyaallah. Bang Novi, dengan diberikan rumah itu ya kan, diberikan rumah, orang tua apa bang tanggapannya bang? Orang tua udah pernah saya kasih tahu juga, Pak, Mak, saya dibeliin rumah sama bos gitu kan. Kaget, wah kamu kok bisa dibeliin gitu kan? Iya alhamdulillah ini ada rezeki gitu buat kita, keluarga kita gitu ya. Dari situ sedih orang tua, nangis gitu kan. Malah pengen jumpa sama atasan langsung gitu. Ayo kita jumpain atasannya, kita pengen ngucapin terima kasih lah gitu. Cuman saya bilang ya atasan masih agak sibuk, nantilah ada waktu pasti saya ajak gitu. Kita jumpa ya ngasih ucapan lah. Kita nggak bisa ngasih apa-apa, namanya kita ya masih keluarga yang kurang mampu gitu kan. Ya mau ngasih apa ke atasan itu ya rasanya takut gitu, takut nggak suka atau takut adalah gitu kan. Jadi ingin berterima kasih secara langsung lah yang jelas dari pihak keluarga gitu. Jadi saya bilang nanti kita pasti bisa jumpa gitu. Nah, katanya alhamdulillah rezeki sekali lah berkat kesabaran gitu kan, berkat loyalitasnya selama ini ya perusahaan ngasih reward itu gitu. Itulah pesan orang tua gitu. Bang Novi. Ya setelah abang dapat reward segala macam ya kan, apa yang kira-kira abang pingin berikan ke perusahaan? Kalau untuk yang saya mau kasih ke kedepannya, depan ya insya Allah ya teruslah berjalan seperti ini. Saya bakal ningkatin kualitas kerja saya, kinerja saya. Yang saya bilang tadi saya nggak bisa menilai sendiri, saya pasti butuh kritik yang lain gitu kan. Yang jelas saya tetap berpegang teguh pada perusahaan ini harus menjadi perusahaan yang sehat, yang berkemajuan lebih baik lagi ke depan untuk para stafnya, untuk kelanjutan di profit perusahaan juga, itu benar-benar harus dikejar bersama gitu. Jadi saya pun pasti bakal lebih ekstra lagi ya untuk memberikan apa yang saya punya lah, skill saya, kemampuan saya, loyalitas saya buat sama-sama ngebangun perusahaannya lebih berkembang lagi, karena kita masih 6 tahun ya, kita harus sampai ratusan tahun atau ribuan tahun lah. Anak cucu kita ya kalau bisa tahulah, wah ini JNT nih dulu ayah saya pernah di sini atau tetangganya kenal gitu kan. Jadi ya JNT itu di mana-mana mindsetnya orang sudah kenal gitu. Iya betul. JNT Express sudah terkenal di mana-mana. Ya. Bang Novi motivatornya selama hidup Bang Novi ini kan melewati ujian-ujian ya kan, dari bawah ke atas sampai sekarang, itu mustahil nggak ada yang memotivasi bang. Siapa sih motivator abang? Ya kalau untuk di sisi saya harus bangkit tuh ya pertama di orang tua ya. Orang tua itu sebagai motivasi, benar-benar motivasi lah buat saya ya. Yang kedua, kalau dari sisi eksternalnya, mungkin dari sisi atasan atau dari sisi orang lain, saya nggak tahu kenapa setelah saya pelajari juga, saya ikut di perusahaan ini, saya pelajari langsung dari Pak Effendi. Masa lalu beliau, saya coba ya riset sendiri, cari tahu sendiri bagaimana sih beliau dulu ya. Bisa dibilang berat juga gitu, hampir sama lah, cuman ya pasti tingkatannya berbeda. Yang jelas dari beliau sampai di titik sekarang pun itu menjadi motivasi juga buat saya. Beliau bisa ya kita harus lebih bisa lagi gitu. Jadi nggak ada yang namanya kita ini terlahir sebagai orang gagal di dunia ini, nggak ada. Sebagai orang susah itu nggak ada. Tapi bagaimana kita bisa ngerubah semua itu gitu. Saya terlahir di keluarga yang kurang mampu. Bagaimana kita bisa ngerubah mindset itu tadi dan ngerubah keadaan itu sedemikian mungkin gitu. Kenapa yang lain bisa, kenapa kita tidak? Gitu. Benar ya? Gitu. Karena kita tangan juga sama, ada dua, nggak ada tangan yang tiga gitu kan. Betul. Semua dikasih lengkap lah. Tuhan adil lah gitu. Tinggal bagaimana kita buat ngejalaninnya gitu. Luar biasa loh. Luar biasa kisah Bang Novi ini.
Bang Novi, Ya. ini kita masuk hibur-hiburan aja lah. Udah Asik. selesai. boleh. Ini bikin tahu nih warna kesukaan Bang Novi apa sih? Warna saya merah sama hitam. Merah kan? Saya udah tahu nih pasti merah ini merah nih. Merah sama hitam. Merah sama hitam. Ya. Kenapa merah bang? Merah Karena tuh- JNT gitu. Itu ya JNT juga. Tapi merah tuh kayak memang gagah aja sih. Warna berani. mewah gitulah, juga gagah, mewah, dan memiliki ya kayak warna darah gitu, kayak dia tuh kayak berarti lah gitu, merah itu gitu. Kalau hitam? Dibanding warna-warna lain. Kalau hitam itu dia menampilkan sisi gelap, tapi dia memberikan suatu kayak kenyamanan kalau saya lihat. Jadi ya contoh kayak pakaian ya, hitam polos nyaman gitu. Ya, Bang. Karena kita pakai kuning biru mencolok banget gitu kan. Nanti kalau pakai baju merah bawah kuning gak enak ya. Iya betul. Jadi merah hitam itu udah oke lah. Ini kalau bentuk-bentuknya Bang suka apa nih? Bulat, petak, lonjong? Kalau saya sih persegi. Persegi ya. Persegi Kenapa itu persegi bang? persegi itu mempunyai beberapa sisi. Jadi kita setiap sisi itu pasti kita harus bisa dipegang, bisa dipelajarin lah sisi ini ya seperti gimana bentuknya. Kalau bulat ya udah bulat gitu kan. Nggak ada sisi berputar gitu kan. Tapi kalau kotak itu kan ya kita berimajinasinya tuh banyak gitu sih. Aduh. Bang Nafi. Jadi selama di JNT kemarin tuh pencapaian kerja abang tuh yang teringat lah sama abang. Pencapaian yang udah abang lakuin tuh untuk JNT Express apa bang? Yang abang ingat aja. Yang kalau saya pribadi mungkin udah banyak lupa juga sih ya. Ya kalau saya sih lebih kepada pencapaian saya seumur hidup nih. Saya itu kalau untuk naik pesawat ya, dari saya hidup saya baru pertama kali naik pesawat tuh dibiayain oleh JNT. JNT ya. Pertama kali saya ke Jakarta dibiayain buat belajar, itu pencapaian tuh saya bilang tuh. Ibaratnya kita bisa ngewakilin dari seluruh Indonesia, kita berangkat ke Jakarta belajar bareng, dibiayain semua, tinggal di hotel mewah itu di JNT gitu. Itu training bang. Training, tapi itu ya suatu kebanggaan juga bisa berangkat, itu ya kebanggaan. Apalagi naik pesawat gratis gitu. Di JNT. Di JNT, karena mungkin dulu kalau harus naik pesawat ya harus pulang kampung, mudik gitu kan. Ini belajar dibiayain. Jadi benar-benar JNT ini selalu support lah untuk kemajuan Luar biasa loh perusahaannya gitu. Luar biasa. Luar biasa Pak Effendi, Bu Eli. Bu Eli GM kan Pak? Iya. Bener kan? Bu Eli sebagai GM kita, dan ya alhamdulillah banyak sekali perubahan dari 2020 ya beliau ada di sini. Dari sebelum-sebelumnya juga semua sistem sudah mulai rapi, sudah sangat baik lah. Untuk di karyawan pun alhamdulillah semua terpenuhi lah berkat manajemen yang terbaru ini. Memang gitu. di manajemen baru ini saya lihat itu sering ada reward bang ya. Ya. Itu kayak kurir tuh dikasih motor Ya, ya kan? alhamdulillah. Jadi itu motivasi juga buat sprinter kita yang ada di Kepri. Ya itulah yang dibilang tadi kan, berikan dulu yang kita bisa, atau berikan dulu apa sih nilai dari kalian untuk perusahaan gak akan menutup mata gitu. Mata, betul. JNT Express loh, bukan kacang-kacang. Bang Novi, Ya. ini terakhir nih untuk Bang Novi. Coba abang ngomong di kamera ini tuh. Apa nih? Abang ucapkan kalimat-kalimat motivasi untuk teman-teman yang mencari inspirasi di rumah sana. Oke, ini karena channelnya ini Sahabat Inspirasi Sahabat ya. Inspirasi, Oke, betul. Sahabat Inspirasi. Terima kasih atas waktunya saya bisa diundang ke sini. Nggak banyak yang bisa saya sharing karena hal yang saya lakukan ini ngalir sedemikian mungkin, sebagaimana mungkin itu ngalir semuanya. Jadi pesan untuk saya, untuk semua tim yang bekerja di perusahaan ini atau dimanapun, marilah kita sama-sama berikan kontribusi terbaik kita dulu. Apa yang bisa kita beri ke suatu manajemen, suatu perusahaan, baru hasilnya pasti akan kita dapatkan gitu. Jangan pernah yang pertama hitung-hitungan, jangan pernah tidak jujur, dan yang terakhir tetap memberikan hasil yang terbaik. Kita tetap berikan kinerja kita, mau hasilnya buruk atau baik tetap kita laksanakan dulu. Karena yang akan menilai nanti tetap di manajemen. Jadi jangan pernah berkecil hati, saya hanya di posisi ini, saya tidak akan bisa upgrade ke sini. Buang jauh-jauh hal seperti itu. Saya di sini menjadi bukti nyata, saya bisa.
kalian pasti harus lebih bisa gitu. Dan untuk semuanya tetap jaga kesehatan di pandemi ini, kita bisa sukses bersama berkat adanya platform JNT ini. Terima kasih untuk seluruh owner, seluruh atasan, manajer, HRD dan atasan saya semuanya. Tetap perhatikan kami, beri kami semangat. Insya Allah kita bisa menjadi perusahaan yang berkelanjutan yang lebih baik di Asia Tenggara dan dunia. Amin. Luar biasa. Oke, itulah akhir dari acara kita hari ini, Bang Novi. Ya. Terima kasih atas waktunya loh, Bang Sama-sama. Novi. Ini lagi sibuk, dipanggil ke sini loh. Apa? Oke, itu aja. Semoga kisah-kisah Bang Novi ini menjadi inspirasi untuk teman-teman semua yang ada di rumah, yang lagi nonton. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.